Paman, katakanlah, pesan apa yang Paman bawa dari Hastinapura? Tuanku Yudhistira Junjungan, dengan berat hati aku datang menyampaikan undangan Uwak Paduka Prabu Drestarasta. Paman menyampaikan undangan berat hati. Tentulah undangan itu tidak menyenangkan, bukan? Benar, Tuan. Beliau minta agar Paduka segera datang ke Hastinapura untuk diajak bermain judi. Bermain judi? Benar, Tuan. Dalam bahasa kasarnya, Tuanku ditantang mencari keberuntungan melalui kotak-kotak dadu. Paman, kira-kira untuk maksud apa? Itukah yang menyebabkan Paman bersedih? Benar, Tuan. Aku datang menyambutkan undangan judi. Ibarat aku datang membawa setan. Bukan sekali tugasku. Dan aku semakin menyedihkan apabila Tuanku tidak punya keberanian untuk menolak. Seluruh dunia akan berkabut. Paman, kira-kira untuk maksud apa beliau menantangku untuk bermain judi? Tentulah untuk bertarung, Tuan. Aku tidak bisa bermain judi. Di samping itu, aku sendiri tidak suka. Pastilah aku akan kalah, Paman. Begitulah perhitungan mereka. Berarti aku akan kehilangan seluruh harta bendaku, termasuk akan kehilangan harga diriku. Itulah tujuan mereka terakhir. Paman, sekarang aku paham. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan Prabu Drestarasta, orang yang telah kuanggap sebagai ayah kandungku sendiri? Walaupun beliau dianggap ayah kandung sendiri, kalau ternyata permintaannya berbahaya, kenapa sungkan menolaknya, Tuan? Paman, seharusnya orang tua yang baik tidak akan sampai hati menjerumuskan anak-anaknya. Tetapi Tuanku Drestarastra tergolong orang tua yang tidak baik. Setidak-tidaknya terhadap Tuan dan adik-adik Tuan sendiri. Kalaupun Drestarastra tergolong orang tuaku yang tidak baik, maka aku pasrah. Seburuk-buruk watak Uwak Drestarastra, beliau tetap kuanggap sebagai sumber hidupku. Darah, daging, dan roh Uwakku ada juga dalam diriku. Oh, Dewata, inikah yang bernama nasib? Seseorang yang telah menyadari di depannya terbentang jurang neraka, namun tidak berdaya untuk tidak dilewati. Maafkanlah aku, Paman. Memang seperti itulah aku. Kebahagiaan orang lain menjadi tujuan dari hidupku.
Aku sendiri tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatanku ataukah merupakan kelemahanku. Ternyata aku pun tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatan atau kelemahan seseorang. Semakin tua, semakin banyak yang paman tidak tahu. Iya, sudahlah Paman. Untuk apa kita terlampau mencemaskan sesuatu yang belum kita jalani? Pokoknya besok aku dan saudara-saudaraku pasti datang ke Astina untuk memenuhi undangan dari Tuhan. Paman, mari kita istirahat sejenak, Paman. Baiklah, Tuan. Saged raguman yang sing mandireng ay benar raguman po kene istana megah beheran model istana kene pengelolaan sampah deh. Ini si namanya pengelolaan sampah berbasis sumber. Maksudnya? Sumber mengelola sih berbasis sumber. Jadi ada model apa dari menjaga kebersihan. Ada istilahnya dipilah-pilah tuh. Oh pilah-pilah? Nah. Oh pilahnya kayak Oh ada yang namanya organik, anorganik, dan residu. Reuse, resigal. Apa? Reuse, resigal. Nah kira gitu lah. Oh berarti gitu? Berarti kira tuh harus menjaga kebersihan. Sih, kurang tepat. Tadi gitu. Yang menjaga kebersihan, lu tuh sadar kebersihan. Patuh. Boleh kan? Yang si menjaga kebersihan di itu lingkung, jadi itu kan si bersih. Yang si sadar kebersihan teraku sebagai nemadan pani masyarakat, boleh aslinya apa buat dini di Indonesia. Harus berwajib yang ada sampah, mereka berwajib memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Tuh sadar kebersihan. Sekarang Ingat. misalkan jangan ke rumahnya kotor saja rumahnya Udah ingat. yang sadar Oh gara-gara ya saya ngerti. Oh saya minority. Benar kita saya sadar ingat. dia masa udah kuat itu nak pingsan adanya nak pingsan kan dia sadar dikenali masa sadar Ci boleh, yo benar. nak saya sadar dia saya sadar Ci seperti sadar sadar Sikit jelas aja dia. Maksud dia ngomong tuh kesadar tuh. Ya sadar yo, tapi kan saya bersih karena dia saya jadi bangsulan dah gini karena di sini di Indra Prasta menerapkan ada yang disebut dengan Trihitokarana. nah, ini mana nih? Oh iya, saya nggak baca oh menjelaskan Trihitokarana apa? Ingat. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Udah harus diterapkan. Ingat. Yang cara-cara manusia berhubungan dengan manusia itu biasa. Dia kalau aku ngomong gitu. Nah, kali ini hanya manusia berhubungan dengan manusia itu sudah berat. Jadi manusia. Mana nih dijawab. Donald hubungan manusia dengan manusia. Hubungan. Đâu beda nyoto. Donald memang wajib. Nah, koyo. Cincang penting itu bahasa lagi. Orang hubungan manusia dengan manusia apa biasa? Aneh ini dia mulai kedulu nih. Nah, tadi alamnya yang berhubungan ada apa dengan manusia?
Bukan gitu masuk canggih. Ini bahasa filosofi. Ini ada makna. Definisi. Definisi. Nah, hubungan manusia dengan alam. Jikalau kamu merusak alam, maka alam akan mengancam dirimu. Apa sih? Dia maksudnya yancing udang lu nggak ngawak. Ngempet iya nggak ngawak. Sampai ke pasir gitu iya he. Lulu suatu saat tergenang hujan lebat. Ngede-ngede nang kasih buka deh. Ke pasir lah kuno. Di pasir ngede-ngede nang masih iya pasir he. Banjir tsunami dah dene. Kemarah alam itu. Tsunami. Kayak tsunami jam menit ke tiang yang paling tegak. Kalau ajak murah dan kiri. Nah, di situ hubungan manusia dengan manusia. Cip aja lebah gemol. Woti ngai-ngai. Berarti yang kene cendil hebat ya. Berarti dalam filosofi agama Cinawa. Jadi ini sederhana candot nawang ini sekali ciduang. Ulian masuk ke indra prastama ini. Langsung cerdas sudah. Dah. Ingat. Karena umum nak konawang. Pengetahuan adalah jendela dunia. Buku adalah pintu dunia. Saya percaya. Macam berangkat saya percaya. Saya terus apa lagi? Buku adalah apa lagi? Jendela dunia. Saya sekarang baca buku. Ada sekarang jendela buku sih ya. Jijak ulur si mata-mata yo. Ayo. Otaknya dong cerdas. Karena di Indra Prasta ini punya prinsip gitu di ngacang orto. Prinsip ingat. Nah, seperti filsuf mengatakan, Ingat. janganlah kau mengikuti jalan yang sudah ada, namun buatlah jalan baru agar yang lain mengikuti dirimu. Guys, hebat. Sekeduknya. Habisik. Terus gitu kan. Nah, semua jalan. Yang sini jalan. Untung masalahnya kan. Dia nggak mau kawan. Nanti kemul kono. Tegil sih. Mana? Ya tes ya. Yang saja dua hebat sih. Sekat sih. Mai ajak ke Indra Prasa terbuka wawasan sih. Itu warung kemarin. Luang, Wih, orang-orang. anggo bepat, Beri warung kemarin. pasal pedang kajang. Catat orang-orang. Sri Lapo Jaya Manalo. Pancu warung kemarin. Manis baik pun bagi Leon. Sat orang-orang. Tunggu hari yang kurupung paniron was maulu. Satu warung kemarin. Redidil semua anggaro budo respati syukur seni seno. Asta orang-orang. Sri Komando, wih. Jika saya dia konsentrasi aja usaha no. Ya, dia tuh konsentrasi pasti nama. Sri bro. Sini, Bro, guru. kepala sekolah mahasiswa. Berarti dengar sih. Berarti perlu belajar penting. Udah. Ingat. Pokok kita tuan kita kebat-kebat nah jangan. Iya. Wih. Kopi. Jangan dulu selesai. Cuma ada kopi. Anak gue. Wah tadi ini asal. Cuma ada kopi. Di masalah Apa? Ada kopi. Si kopi apa depan dia? Hah? Si kopi apa? Yang jangan kopi bubuk. Ada kopi bubuk. Sudah bang kopi bubuk. Kopi apa warnanya? kopi sulam isi pulau di Ada kita. Pang di kebuse merasa pahit banyak di Embon. Apa? Tidak ada. Siapa? Ada cici kau sangat Iya, kan. iya kita kenal dengan kopi. Menerangkan Ini kopi besi mana? Hijau ada kopi. Ini begini lah. ini jadi ngayo loh. Wah, cat kopi susu tadi jadi. Ada kopi susu. Ini dong kopi besi. Aduh, Adong saya baca kopi nih, mau nepoknya sambuannya nanya iya. Tengil pancilah. kami nak di negara Prastau. Oh, cekik yo. Kau? Urang saya kini. Hah? Niki beli benten kopi, Kopi susu. kopi pahit, kopi manis, kopi arak. Susu. Susi arak. Makan tidak ganyangan, oleh ada dua ganyangan, oleh ada kisah sendok kedanya. Apa ke ada? Niki wenten kopi pahit,
Yang beli dot manis, coba mana Riki? Mana pelang. Meruduk tak kata. Asam murati kamu. Kun nih kopi. Iya iya aku nih. Jaja Bali laklak bikang. Aduh, tuh, yo. Oh, kun nih. Tan kuon beli? Kun tapi coklat. Sik kun san. Padah, makanya kapan aku res. Apa? Nih jaja wae ki jadi dulu ngomong pikir ki. Jajo apa mau kuris? Ada aduh. Jajo mau kuris. Kita mau pulang sih. Apa? Serius. Sakit. Rik, itu karena yang mana hubungan manusia dengan manusia? Kita kuris atau lagi? Nah, siap. Nah, siap. Hati benar. Kenapa saya terus kedai Beli ada kopi? kopi pahit Kang Wayang. Kang Wong, pahit. Karena beli bermanis. Yang saya manis nih. Senep pasar. Jenang cara pakai manis. Tenang aja dan kini po. Hilang seduk dia. Ini Cina mulai saya seduh. Cilik ini bakal kayak kopi. Ada sih cuma seduh pasar. Hilang seduh. Hilang seduh. Bukan yang saya orang itu kan si Jawa siap. Candok mentakon sekan. Aku yes. Kau jangan lanjut nah. Baru kita masih jangan. Nek. Apa kuris? Oh, beci nek. Lo dah lantar tu wah dah deh nak malu bukti nih. Benar deh. Angge kene jawab. Tidak perlu lagi semuanya karena sudah lega hati AA. Jadi Yang si bidang muda jangan percaya si AA. Jadi cuma duo dia jadi gitu menjatuhkan reputasi. Aduh, bercanda. Ben serang Ci. Awas sih mulai ke geleng kita jemaatnya nah. Tangkan kayak jemaatnya. Pokoknya si muda pertanyaan sih. Nah kene ke sebelum kene melihat ke aja AA sudah kenyang. Benci, you don't negative thinking, okay? You stupid. Apa tuh? Lengah buah sih. Oh, jangan ngomong benar-benar sih curiga. Ya artinya apa? Waret kan benar. Waret kemudian apa bahasa Indonesia dong? Ada ini walakia. Ini walaknya ini. Lepas Ada ini walaknya Memang walaknya. panggul ke damai pokoknya lagi. Ya nak kini kan bini walang. Aduh, coba lagi ini. Jangan keren apa lagi. Bagaimana kalau kita bertukar teman? Si nage kene jak duo kadane. Oh ya jak dua. Gede jak duo. Ya jak lu. Rio, Ya jak empat. Quartet, Ya lima. Seki, Ya meja. Gasong. Berong, Ya jak sekat. Sangkap, Ya jak satu. Kabe Pasal, Yang saya aja. apa? Cik ngai gitu teman ni mulai yo. Pegedeng, sejujak. Nana beli. Mon kopi yang niki. Nge, pegedeng. Kene walaupun tidak disentuh kopimu tapi hati tetap bicara. Lihat sih ngai. Hati bicara memang hati bisa. Kita nawang bahasa kiasan yo. Bahasa kiasan. Apa yun? Selama masa kiasan itu sangat ada kiasan ada. Goyang ya, bareng menikmati. Panen gua kawan. Beli bagus, rare sejasiap kopi beli bagus, rare sejasiap
Kau yang sombaya Sekian aku balik asli ne rasa ne jalan pisan. Yang langsung jangan sih yang Quang Doang chưa cầu mùa sẽ chào tiếng sương đi nhẹ nhàng. Tadi di situ musik. Bocah celak labikan ne selesai demanin balik. Kami nó xem chỗ đẹp quá nặng chẳng nằm chia chú ye chẳng chúa xuống ta sa mẹ cho nè mong liệt. Badan baklan dan rasane manis. Ông chỉ sống quanh cảnh xiao quang gia là ikan tàu yang ini Indo teh ada yang tahu welang ya anh sao ya mình yang tahu welang ya we I love you too. Bahasa Cina aja bahasa Bali Pak Cok. Kita mirip-mirip. Oh, dia aja apa? Tulis. Terus gitu kan. Artinya seperti itu. Ada apa yang mau ngajar? Nah, itu jadi aku aja dulu sih. Kalian nasi mana? Kalian nasi apa? Sudah sana nih. Saya Nah, kalian kerana. Nah, kalian kerana. Si nomor 1, si nomor 2, Oh dia. jangan bohong. Contoh kamu belanja nih Kibli? Hah? Contoh kamu belanja? Ngebohong kamu kuris. Ingat dong kita semua belajar. You belajar, Cang belajar. Ia belajar. You learn, I learn, you learn, I learn. You and I learn. Kita ini semua belajar-belajaran. Menyanyi dikit. Jadi karena di Indonesia semua setelah disiapkan. Prasmanan juga ada. Ih, saja no makan-makan. Ini masyarakat, pejabat, raja, pegawai punya apa tuh? Wan Prasmanan. Saya kadang beli-belian. Gitu di Indraprasta. Apa man? Prasmanan. Saya nasi man. Nasi menjejer dan prasmanan. Buffet. Oh, pemain Ranjasa. Dombape. Belok dan lu. Boleh. Mana? Kita kami kan? Nah, jadi Jadi gini. Jalan. Kat Bli? Obat tidak pernah berat dalam hatiku. Semuanya ringan. Macam apa tidak? Oke. Jadi gini. Beli barang ngajak lu. Oke. Beli barang ngajak lu. Jangan. Yuk kita sekarang menuju tempat makan ke Prasmanan. Oke, jauh. Ayo, padang mulai. Temu. Oh iya. Nek, hijau. Saya temu. Cina dicu yang mau nanti kamu apa sih? Kedawaan sih dicu. Alas itu kedawaan ke dayaan sih. Apa sih sih? Mures kan? Nah, bubung sejo di depan itu dan Sih, kamu boleh yang enak adalah dijaga. Kamu boleh yang enak. Ya. Oh, lihat. Prasmanan jadi enak.
Acara pertarungan judi antara 1 Skorawa melawan 5 Pandawa segera dimulai. Sebelumnya, perkenankan aku Duryudana, aku ketua ya, memberikan beberapa patah selamat datang dan terima kasih kepada Ramda Prabu Drestarasta. Yang mulia Bini Sepuh Kati Isma, para Brahmana, para Bhagawanta, Guru Drona, Guru Kripa, dan hadirin yang tidak bisa aku sebut satu-satu. Pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini bukan peristiwa yang sangat bersejarah, karena peristiwa ini tidak akan pernah dijumpai lagi sampai pun dunia kiamat. Banyak suara dengar bahwa pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan perbuatan maksiat, tidak beradab, dan tidak pantas dilakukan oleh kaum kesatria. Tapi perlu aku sampaikan di sini, pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini jauh lebih bermanfaat daripada judi online. Karena aku tidak mengerti apa itu judi online. Aku juga tidak tahu. Aku sengaja selipkan kata itu di sini agar kelihatan pembukaan ini lebih keren. Ponakanku, bukan keren tapi keren. Nah, itu maksudku. Para Nodia yang aku hormati dan muliakan, untuk lebih jelasnya tentang aturan dan apa-apa saja yang akan taruhkan dalam judi ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh pamanku Sekuni. Mari kita beri tepuk tangan. Para Nodia yang kami muliakan dan kami hormati, atas seizin Paduka Duryudana, aku akan menyampaikan semua hal tentang pertarungan judi yang akan kita lakukan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pertarungan judi pada kali ini kita akan lakukan dengan judi PKK, judi permainan kotak keberuntungan. Kami yakin hanya sedikit yang suka permainan ini, jikalau di dalamnya ada pasar taruhannya. Tapi kami tidak akan mempermasalahkan antara suka ataupun tidak suka adanya taruhan dalam permainan ini. Tapi yang terpenting kami permaklumkan bahwa dari pihak 100 Skorawa yang akan diwakili oleh Paduka Duryudana, dan dari pihak 5 Pandawa yang akan diwakili oleh Paduka Yudhistira.
Tepuk tangan. Sudah sepakat akan adanya taruhan dalam permainan ini. Ayo semangat. Para nodia yang kami muliakan dan kami hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa dalam permainan ini akan dilakukan dalam 2 ronde, dan masing-masing ronde akan ada sesuatu yang dipertaruhkan. Paman Sekuni. Paman Sekuni, aku jadi penasaran dengan pernyataan Paman tadi. Apa yang Paman maksud dengan ada sesuatu yang dipertaruhkan? Apa itu Paman? Begini yang dimaksud pada ronde yang pertama akan mempertaruhkan harta benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Nah, tanah yang bergerak jangan diambil Paman. Loh, Karena tanah yang semacam itu rawan longsor, gembet Paman, bahaya kan itu Paman. Betul kan? Paman, kalau hartanya berupa emas, jangan ambil yang kecil-kecil. Ambil emas gelondongannya saja. Akulah yang akan mencarikannya ke depan. Bukan begitu, Kanda? aku setuju 1000%. Mana ada 1000%, yang ada 100%. Aduh, kadang kita lagi kebelinger sokoloyo. Mau bicara apa? Aku bilang kadang itu pintar. Lomba. Pada ronde yang kedua akan memperebutkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang menang akan memperbudak dan yang kalah diperbudak. Paman Sekuni. Artinya kalau Korawa menang dan Pandawa kalah, kita bisa jadikan Pandawa jadi budak kita. Kita jadikan mereka cleaning service untuk melakukan gerakan PSBS. Artinya kita bisa suruh mereka bersih-bersih, lap-lap, pel-pel, susun-susun, dari nyusun kereta kencana sampai nyusun WC. Betul Paman? Murah sepiteng juga nanti. Berarti juga mereka bisa kita suruh untuk masak buat kita sehari-hari, paling sedikit untuk 300 orang. Harus ada begule, harus ada juga serobotannya biar enak-enak Paman, betul. Tapi ingat, itu bisa saja terjadi pada kita Korawa kalau kita yang kalah. Tidak boleh terjadi. Bukankah itu jadi paman? Jangan khawatir, ponakan. Paman pasti lakukan. Paman, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah tidak tenang lagi. Cepat lakukan. Aku tidak bisa sabar, Paman. Cepat lakukan. Kalau kemenangan itu sudah ada di tanganku, aku baru bisa tenang. Ayo, Paman. Sabar, ponakan. Paduka desa sana. Sekarang panggil petugas lapangan. Kita mulai permainan ini. Baik, Paman.
Adikku, siapkan sesuatunya. Pertarungan judi kita mulai. Nah, kita mulai permainan judi ronde yang pertama yang akan memperebutkan harta benda kerajaan dan seluruh kekayaan. Paduka Yudhistira, Paduka mau memilih nomor berapa, Paduka? Aku akan memilih nomor 2. Nomor 2. Silakan memilih kotaknya. Paduka sendiri yang memilih. Paduka silakan. Mau yang buka. Nomor 5. Paduka memilih nomor 2 dan yang keluar adalah nomor 5. Berarti Paduka Yudhistira kalah. Dan yang menang adalah Korawa. Kita lanjut ronde yang kedua. Ronde ini akan mempertaruhkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyuran. Yang kalah diperbudak dan yang menang memperbudak. Sekarang giliran Paduka Duryudana memilih nomor berapa? Pilih nomor 6. Nomor 6 ya, supaya tidak ada kecurangan di antara kita. Paduka Yudhistira bisa memilihkan kotaknya untuk kita. Baiklah. Silahkan Paduka Yudhistira. Petugas kau yang buka. Bukalah. Nah, yang keluar nomor 6. Berarti Paduka Yudhistira kalah lagi. Dan yang menang adalah Korawa. Karena kedua ronde sudah dimenangkan oleh Korawa, berarti tidak perlu ronde penentuan lagi.
Kau bertugas semuanya, kau bisa kembali sekarang. Karena sudah dimenangkan oleh Kurawa, berarti seluruh kekayaan dari Pandawa, kerajaan dan harta benda semua milik Kurawa. Dan kelima Pandawa beserta permaisuri Drupadi mulai saat ini menjadi budak Kurawa. Terus ke sana. Iya Kanda. Nanti kami. Iya Kanda. Aku beri kau tugas seret Drupadi dari ruang tamu atau kamar mana saja. Kalau dia kemari, katakan kepadanya, aku untuk Kurawa. Ayo, lakukan. Baik Kanda, dengan senang hati. Raja kami, ikut aku. Baik Kanda. Kalah diam saja. Kedatangan Drupadi. Mari kita beristirahat sejenak. Mari. Drupadi, keluar. Aku yang masuk. Cepat. Kau dosa sana. Kenapa kau kasar sekali kepadaku hari ini? Ada apa? Apa salahnya aku berlaku kasar? Kau salah. Aku adalah kakak iparmu. Aku istri dari Raja Diraja Yudhistira. Dan aku datang kemari diundang sebagai tamu terhormat langsung oleh Prabu Drestarasta. Sudah sepantasnya aku diperlakukan secara baik-baik, bukan sebaliknya. Apa kau tidak dengar? Mulai sekarang, kau telah menjadi budak Kurawa. Apa? Aku telah menjadi budak Kurawa? Iya. Mulai detik ini, kau telah menjadi budak kami. Karena Pandawa telah kalah dalam judi. Kerajaan Indraprasta dan isinya, beserta seluruh tanah wilayahnya, telah menjadi milik kami. Dan kau telah dijadikan sebagai barang terakhir untuk taruhan. Paham? Tidak. Aku bukan barang taruhan. Siapapun tidak bisa mempertaruhkan diriku. Tapi kau milik Yudhistira. Karena kau adalah istrinya. Jadi Yudhistira berhak menjadikanmu barang taruhan. Aku memang milik Yudhistira. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak. Pada saat ia terjerumus dalam lembah perbudakan, maka di saat yang bersamaan, aku bukan miliknya lagi. Lantas bagaimana mungkin dalam keadaan begitu dia mampu mempertaruhkan diriku? Buset, kau ini memang perempuan buset. Aku datang ke sini bukan untuk bersilat lidah, tapi